Saat ini tim Menyikap Tabir sudah berada di Kampung Cimayang Sari untuk bertemu dan juga mewawancarai secara eksklusif istri dari almarhum Haris yang mana selamat pada tragedi perampokan beberapa waktu lalu. Assalamualaikum. Ya. Selamat malam, Teh. Ya. Saat kami temui, kondisi Resti Febrianti dan ibunya kini sudah membaik. Kepada kami, Resti pun akhirnya bersedia berbagi cerita mencekam yang saat itu ia alami. Pada saat malam itu ya, suami saya kan pulang kerja, habis nge-grab. Nah terus sampai rumah itu kita sempat sempat makan gitu kan di ruang tamu, sempat makan dulu. Nah setelah makan itu suami saya seduh kopi. Saya pikir mau ngopi di dalam rumah gitu kan ya. Ternyata dia langsung keluar rumah gitu di garasi di samping rumah. Nah setelah itu saya lanjut ke kamar, masuk kamar ya, main handphone gitu kan. Pas 12:30 saya langsung aja keluar. Nah ternyata di situ ada si pelaku yang kakinya satu, namanya Adi Supandi. Nah terus si pelaku ini juga menyapa saya. Saya balik lagi ke kamar. Sekitar pukul 3 dini hari, Resti merasa ada orang yang masuk ke kamarnya. Sekitar jam 3-an ya, atau jam 3 lewat lah ya. Tiba-tiba ada orang masuk ke kamar saya, langsung bekam wajah saya pakai bantal. Itu kan yang serang saya itu kan 2 orang. Saya melawan, saya angkat bantalnya itu, saya buka maskernya, jari saya digigit. Terus saya teriak. Saya sempat bilang gini, kata saya, kalian mau apa saya kasih gitu kan. Gak ada jawaban dari mereka. Terus saya teriak, minta tolong, gak ada yang denger. Perlawanan Resti berakhir ketika Buntung CS menyerangnya dengan brutal. Mungkin mereka kira saya itu udah meninggal ya. Ketika mereka lengah itu keluar, buka pintu mobil, saya bangun langsung lari ke kamar belakang. Langsung saya kunci pintu. Di situ udah ada ibu yang udah kritis, yang udah nggak sadarkan diri. Terus ada anak saya juga, karena takutnya didobrak pintu itu. Saya langsung dorong lemari yang pokoknya lemari gede 2 pintu itu banyak baju sama barang-barang. Itu saya dorong sendiri, saya tahan pakai lemari itu di belakang pintu. Di situ saya langsung menghubungi ini saudara-saudara saya kayak bibi, om gitu kan ya, suruh datang gitu kan. Nah pas saya lihat, saya sempat ngintip ke jendela, itu mereka udah keluar, tapi yang posisi yang mobil Kayla ini masih ada. Dan saya itu juga belum tahu posisi suami saya di mana gitu kan. Apa suami saya dibawa sama si pelaku. Resti akhirnya selamat dari maut. Dalam keadaan terluka, ia dan ibunya dilarikan ke rumah sakit oleh paman dan warga sekitar. Pada saat itu, Resti tidak tahu sama sekali keadaan suaminya Haris. Saya tahunya itu dari polisi, katanya suami saya ditemukan di dalam mobil Kalia itu dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Sebenarnya, para pelaku sudah mengambil surat berharga dan perhiasan milik Resti. Untungnya, semua itu tidak berhasil dibawa lari pelaku. Yang di dalam mobil Kayla itu ada HP 3, terus perhiasan, terus ada tas hitam. Di situ isinya tuh ada BPKB, ada STNK motor kayak gitu. Itu udah dijadikan satu dan udah dibungkus katanya pakai plastik. Jadi udah disiapin di mobil Kayla sama suami. Jadi tujuannya suami saya kan mau dibuang. Terus perhiasan yang mau dibawa itu kan udah mau diambil. Jadi udah si mobil Kayla ini tuh udah siap gitu, tinggal dibawa aja. Nah, berhubung saya udah nelpon warga, saya udah sadar gitu ya. Jadi mereka langsung pergi. Jadi si mobil Kayla ini nggak kebawa, tapi kuncinya itu kebawa. Sebelumnya, beredar kabar kalau rumah keluarga Resti dirampok karena ia memamerkan kondisi rumahnya yang baru selesai dibangun.
Namun semua itu dibantah oleh Resti. Gak ada sangkut pautnya sama apa yang saya upload di TikTok itu, karena kan akun TikTok itu saya itu bukan TikTokers, ke satu, terus kedua itu follower saya juga nggak banyak. Saya juga mengganti nama, bukan nama asli saya kan, saya kasih nama Samuan juga biar nggak ada yang kenal dengan akun saya. Jadi tujuan saya upload rumah itu bukan tujuannya untuk pamer ya. Di ujung perbincangan, Resti pun berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Aku sih pengennya ya si pelaku ini dihukum yang seberat-beratnya aja ya. Dihukum yang setimpal, karena kan ini kan udah tragis banget ya Mbak. Udah menghilangkan nyawa suami saya. Terus hampir juga menghilangkan nyawa anak dan ibu saya beserta saya kan. Karena kan kita juga berempat sempat mau dibuang ke laut kan. Untuk sementara, Resti belum bersedia untuk kembali ke rumahnya yang baru selesai dibangun ini. Ia masih trauma dengan peristiwa tragis yang menimpa keluarganya.